Selamat siang Pak Aro. Oke, selamat siang Bu Eliana. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah baik Bu. Tadi baru home visit Bu. Ada sedikit masalah di sekolah. Eh, Kira-kira Pak Aro ini ngajak saya ketemu ini mau bicarakan apa? Iya, ini Bu. Jadi eh, saya itu sedang apa ya? Ada anak saya sebagai wali kelasnya itu sulit banget untuk disuruh masuk. Jadi kemarin itu sudah masuk, kemudian nggak masuk lagi, orang tuanya dipanggil, lalu masuk, kemudian nggak masuk lagi. Nah, setelah itu kemarin uh, saya datangi ke rumahnya, saya ajak ngobrol, saya restitusi, uh, agak lama masuknya, ada sekitar 1 bulan itu sudah masuk. Nah, tetapi sekarang mulai nggak masuk lagi tahun ajaran baru ini. Oh, berarti permasalahannya ada siswa jenengan yang masuk dan tidak masuk itu ya. Kira-kira dari Iya, sering-sering bolos gitu loh. Kira-kira Pak Aro ini nanti pengennya seperti apa? Maksudnya tujuan kita ngobrol ini nanti Pak Aro pengennya dapat apa tuh dari perbincangan kita hari ini tuh? Ya mungkin nanti kita bisa saling sharing atau tukar pengalaman, tukar strategi agar nanti apa anak ini kenapa kok agar bisa masuk terus gitu loh. Jadi memang anaknya itu agak apa ya, agak pendiam, terus kemudian ketika dikasih perhatian orang tuanya dipanggil itu mau masuk tapi setelah sekian hari nanti nggak masuk lagi, jadi gitu terus selalu berulang-ulang. Nah, saya pengennya itu nemuin cara agar si anak ini mau masuk seterusnya kayak gitu. Kira-kira eh, apa yang mempengaruhi hal itu, Bapak? Apa Bapak sudah pernah tadi kan katanya sudah mengunjungi, nggih? Kira-kira masalahnya itu seperti apa? Atau apa yang Sudah orang tuanya dipanggil sudah. Jadi Ya ini bingung Mas ya. Jadi orang tuanya dipanggil sudah. Saya datang ke rumahnya juga sudah. Saya datang ke rumahnya, kemudian jadi anaknya ini saya tanya apakah ada masalah di rumah, apa di sekolah. Nah, tidak ada. Sama teman juga baik-baik saja. Saya tanya ke teman-temannya juga biasa-biasa aja, nggak ada yang saya kan takutnya nanti apakah mungkin dibully sama teman-temannya gitu kan. Nah, ternyata juga tidak. Teman-temannya nggak ada apa-apa, dia pendiam anaknya kan kayak gitu. Jadi ini anaknya ini memang sulit untuk bercerita. Kemudian saya datang ke rumahnya juga gitu, lagi tidur dia anaknya. Lagi tidur, saya tanya, kamu semalam pulang jam berapa? Nah, katanya jam 2 baru pulang. Di pagi itu masih ngantuk gitu, sehingga nggak mau berangkat sekolah. Posisinya orang tuanya itu kerja, jadi orang tuanya harus berangkat jam 6. Nah, ketika anaknya ini dibangunkan susah, ya sudah ditinggal sama orang tuanya karena harus ke tempat kerja. Gitu. berarti Dan saya juga bingung mau diapakan gitu. Ini anak karena nggak mau cerita, sebenarnya
Saya tanya, sebenarnya kamu itu kenapa Tolen? Kok ya belum mau cerita, belum mau terbuka. Saya ajak, kamu sukanya apa? Ngopi, ajak ngopi gitu. Ajak ngopi tuh. Nah, ajak ngopi, tapi kalau di warung kopi cerita banyak, biasa ngobrol gitu kan. Biasa ngobrol, tetapi ketika saya kembali ke pertanyaan saya, kamu sebenarnya kenapa kok tidak mau masuk sekolah? Itu diam lagi, nggak mau cerita. Saya bingung, ini, anak ini gimana caranya agar tahu penyebabnya dia nggak mau masuk itu kenapa gitu. Berarti situasinya yang seperti yang Pak Arok sebutkan tadi, anaknya itu kan sering tidak masuk sekolah, kemudian orang tuanya juga kerja tadi, berangkatnya pagi. Kemudian ketika anaknya itu ditanyakan juga kenapa alasannya tidak mau masuk sekolah juga belum menyebutkan Pak Arok. Ngoten nggih. Iya. Ya. Kira-kira apa sih yang pengen jenengan yang menjadi impian jenengan supaya anak itu kira-kira tuh anak itu supaya apa toh motivasi apa toh yang kira-kira yang dia butuhkan supaya anak itu bisa masuk sekolah Pak Arok. Menurut Pak Arok itu apa? Nah, itu saya yang masih kebingungan. Kalau motivasinya, kalau misalnya dia ngomong, kamu kenapa Tole? Karena saya nggak bisa pelajaran Pak. Itu kan saya bisa nyari solusinya. Oh, pelajarnya siapa? Atau takut sama guru misalnya dia bilang gitu. Gurunya siapa? Nanti saya kan bisa komunikasikan dengan guru yang ditakuti tersebut kan gitu. Atau karena masalah lain misalnya. Karena nggak disangoni gitu misalnya. Nah, saya kan bisa konfirmasi ke atau komunikasikan ke orang tuanya agar Bu nanti ini sangunya ditambah atau diberi sangu kan gitu. Tapi ini anaknya diem aja Bu. Waktu ditanya diem aja. Tapi ketika diajak bahas masalah yang lain, kemarin nonton futsal kompetisi itu kan di GER dukung ultras gitu, dia semangat antusias. Tapi ketika kenapa nggak sekolah, nggak mau masuk ke sekolah, nah itu dia diem, dia nggak ngomong gitu loh. Terus gimana cara ngajarnya? Berarti ini dari Pak Arok itu sudah berusaha untuk mengajak anak itu ngobrol, tetapi itu belum bisa. Kira-kira Pak Arok itu butuh bantuan siapa supaya mungkin anaknya itu bisa terbuka? Kira-kira siapa Pak Arok yang bisa membantu Pak Arok itu? Nah ini saya masih masih diskusi di sekolah itu sama guru BK. Jadi kalau guru BK itu juga sudah ngobrol sama waktu orang tuanya datang ke sekolah itu. Ya, sudah ngobrol, ya sama, jawabannya juga sama kayak gitu. Guru BK nggak bisa mengatasi ini. Jadi ditanya, diajak ngobrol sama guru BK juga nggak ada sekolah. Tapi sering, jadi ketika dipanggil gitu masuk, lalu besoknya lagi nggak masuk lagi, dipanggil lagi terus masuk lagi sehari 2 hari, besoknya nggak masuk lagi kayak gitu. Berarti guru dari pihak sekolah itu sudah berperan ya? Apakah perlu peran lain ya, yang mungkin bisa memotivasi anaknya itu Bapak? Karena sekolah sudah berusaha, mungkin kira-kira pihak yang mana lagi yang berperan supaya anak itu bisa terbuka? Mungkin menurut Pak Arok siapa itu? Selain dari sekolah, guru BK. Nah ini saya juga bingung nih, mau apa saya bawa ke psikolog gitu. Tapi guru BK-nya itu juga lulusannya psikologi, berarti kan sama gitu kan.
Misalnya ada dua tiga guru itu, yang satu psikologi, yang satu konseling, nah, BK. Nah itu sudah diajak ngobrol, tapi juga nggak mempan. Apa ini kesurupan, apa tak bawa ke ustadz biar dirukyah gitu, ini saya masih bingung. Maunya saya bawa kemana gitu lah. Ya itulah antaranya ke psikolog atau atau dirukyah, tapi kalau lihat ke ciri-cirinya itu kok nggak kayak anak yang kesurupan atau ke ketempelan gitu, kok kayak enggak, tapi kok ya kita kan bingung akhirnya. Ya jalannya ya itu, kalau masalah seperti ini harusnya ya dibawa ke psikolog atau ke apa untuk dirukyah, atau mungkin nanti yang terakhir ada itu kenalan hipnoterapi. Nah, jadi dibuat tidur, dibuat tenang, biar bisa mengutarakan apa yang sedang dia rasakan. Tapi biasanya ini kan semacam ciri-ciri anak yang double. Anak double itu kan susah untuk dihipno, itu susah. Oke, jadi tapi ya itulah yang nanti insya Allah yang akan saya coba. Mungkin kalau psikolog yang di guru BK nggak mempan, mungkin karena sudah apa ya, sudah sering ketemu. Mungkin kalau orang yang baru pakai cara yang gaya komunikasi yang baru, mungkin akan bisa untuk mengetahui penyebab sebenarnya apa yang dirasakan oleh anak ini sehingga tidak mau masuk sekolah. Ya tiga itu yang mungkin nanti saya akan diskusikan dengan orang tuanya. Dari 3 pilihan tadi, yang satu ke psikolog tadi kemungkinan yang mungkin jenengan ambil, kemudian dirukyah terus yang satu ke hipnoterapi. Kira-kira yang paling segera mungkin dilaksanakan tuh yang mana Pak Ro? Yang dalam waktu dekat ini mungkin itu sampaikan mungkin yang dari ketiga tadi. Mungkin ke psikolog dulu lah ya, psikolog dulu, baru nanti kalau psikolog semoga sudah ada hasil, dia mau cerita. Kalau tidak berhasil nanti baru ke hipnoterapi. Nah nanti yang terakhir lah, kalau memang itu nggak mempan semua, kita ambil jalan yang terakhir itu ke orang untuk dirukyah, ke ustadz itulah untuk dirukyah. Berarti yang paling terdekat Pak Aro mau membawa ke psikolog ya. Kira-kira siapa yang bisa membawa Pak Aro itu? Maksudnya mungkin Pak Aro kan itu Pak Aro sendiri. Pak Aro butuh bantuan siapa supaya untuk membawa anak itu ke psikolog bisa terlaksana? Ya untuk itu mungkin nanti saya ngobrol dulu lah ke orang tuanya. Mungkin ada bantuan lain selain orang tuanya Pak Aro? Atau hanya itu? Siapa ya? Ya hanya orang tuanya itu saja. Nah, pihak sekolah sudah memasrahkan ke saya. Jadi kalau sekolah itu kan wes dipanggil orang tua, wes sudah di home visit. Nanti kalau tetap nggak masuk sampai batas kenaikan kelas kan nanti akan nggak naik, kan cuma seperti itu sekolah. Ya nanti akan kita sampaikan lah ke sekolah bahwa ini tahap-tahapnya akan seperti ini. Itu nanti akan baru saya ngobrol ke orang tuanya. Kan juga butuh biaya dan juga butuh waktu nanti agar orang tuanya mendukung, nanti kita bawa ke psikolog bersama dengan orang tuanya, dan biayanya juga dari orang tuanya. Kita ambil nanti pas hari libur gitu kan, bisa pas orang tuanya nggak kerja. Oke, berarti Pak Aro ini sudah menemukan ya nanti rencananya Pak Aro itu karena tadi anaknya kurang motivasi dan sebagainya, sudah berbagai cara Pak Aro lakukan.
dan Pak Arok merencanakan untuk membawa psikolog dengan dibantu orang tuanya, nggih. Nggih. Oke. Berarti Pak Arok sudah menemukan solusinya, nggih. Dari pertemuan hari ini, nggih. Terima kasih Pak Arok. Semoga Pak Arok juga bisa segera melaksanakan dengan semangat. Ngoten nggih Pak Arok. Semoga pertemuan kita juga semangat. Nggih. Selamat siang Pak Arok. Nggih. Selamat siang. Terima kasih Bu Eliana.